Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu sampai di video ini artinya kamu orang yang tepat. Oke teman-teman, alhamdulillah di video kali ini aku akan sharing-sharing lagi seperti video-video yang sebelumnya, tapi kita akan membahas selanjutan tentang konsep rezeki. Teman-teman pernah mendengar video aku yang sebelumnya? Itu aku ngebahas tentang resign, aku mengundurkan diri dan tidak mengajar lagi. Itu sudah keputusan aku yang sangat bulat dan sudah meminta sama Allah dan istighfar juga. Akhirnya sekarang sudah beberapa hari, mungkin hampir seminggu aku resign, dan ada gitu ya, ada rasa atau hal-hal yang bikin aku mungkin merasa khawatir ya. Bayangin ya, kalau misalnya kita resign itu kan pasti khawatir soal rezeki. Aku yakin teman-teman yang memutuskan untuk resign pasti khawatir soal rezeki. Aku pun merasakan hal demikian. Cuman lagi-lagi saat aku mengkhawatirkan rezeki itu, tiba-tiba Allah kasih jawaban kepada aku bahwa kamu gak perlu khawatir soal rezeki, karena rezeki kamu itu sudah diatur oleh Allah. Dari sini aku paham bahwa kita gak boleh khawatir lagi, walaupun mungkin barangkali kita sudah resign, kita sudah mengundurkan diri, tapi rezeki Allah sangat luas. Aku pun mau cerita tentang pengalaman dulu banget ya. Ada dimana aku benar-benar ngerasa hidupku sulit banget. Dulu memang aku udah lama juga jadi guru, dan penghasilan guru itu atau gaji itu jauh-jauh dari kata UMR. Bisa dibilang ratusan ribu. Bayangin dengan gaji ratusan ribu harus sampai 1 bulan, dan apakah bisa kita mengatur uang, mengelola uang dengan baik sampai akhir bulan? Akhirnya kalau aku mikir sendiri, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak cukup buat 1 bulan dengan ratusan ribu. Tapi lagi-lagi bahkan ada aja rezeki dari Allah dan aku nggak kekurangan. Jujur ini tuh kayak kok bisa gitu ya. Dan aku yakin bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi hamba yang taat, maka Allah datangkan kebaikan-kebaikan, salah satunya adalah rezeki. Dulu saat aku pernah juga ya ngajar TK, mungkin ngajar SD juga, ya pokoknya semacam aku jadi guru itu dengan penghasilan yang ratusan ribu. Apalagi ya, dulu aku pernah ngajar TK dengan penghasilan atau gaji cuman awalnya dulu pernah dapat 200 ribu sebulan, aku pernah, kemudian naik 100 ribu jadi 300 ribu. Itu ngajar TK ya. Dan ngajar SD juga sampai sama ratusan ribu juga, mungkin agak sedikit naik gitu ya, tapi masih terbilang ratusan ribu. Sampai tahun 2026 aku resign di bulan Juni akhir pas aku ulang tahun. Kenapa aku resign? Ya sebenarnya sudah 7 hari, bukan karena gaji aja ya, tapi memang beban guru sekarang itu berat, dan sepertinya aku juga ingin mencari pengalaman baru, ingin mencari wawasan baru, ingin mencari skill baru atau mengasah skill baru aku. Dulu aku pernah di masa sedang gak punya uang. Bayangin, gaji dengan 200 atau 300 ribu per bulan, aku harus mencukupi kebutuhan aku dalam sebulan. Jujur rasanya tuh berat banget aku mencari pekerjaan sampingan yang mungkin bagi orang-orang, bagi kamu yang nonton kayak ya Allah kesian banget gitu ya. Ya mungkin aku juga nggak akan aku spill gitu kan, pekerjaan sampingan itu yang bikin aku kayak sedih banget. Aku sedih banget karena untuk bisa beli kota aja tuh rasanya susah banget, karena ya memang kehidupan aku seperti itu. Dan itulah guru. Kemudian dulu saat aku kuliah, aku kan masih naik kendaraan umum, dan saat itu aku nggak punya uang untuk naik kendaraan umum, bahkan kayak jajan aja rasanya tuh aku nggak ada uang. Tapi lagi-lagi kayak Allah tuh kasih
rezeki yang tak disangka-sangka. Ketika aku tidak memiliki uang, tiba-tiba ada aja Allah yang ngasih rezeki, entah dari murid aku, misalnya dari murid yang ngaji datang, orang tuanya datang ke rumah ngasih amplop isinya ada uangnya, atau tiba-tiba ada orang baik hati yang menolong aku. Itu nggak hanya dari segi uang aja atau segi nominal, tapi rezeki apapun, entah itu berupa barang atau hal-hal lainnya ya. Tapi sampai sekarang aku bersyukur banget karena cerita-cerita itu pengalaman yang pahit menurut aku. Ini menjadi pembelajaran bagi aku. Yang sekarang jujur aku tuh ngerasa ya kalau dibilang gak ada pekerjaan ya gak ada, karena memang aku sudah resign dari pekerjaan aku sebagai guru di salah satu sekolah negeri. Tapi aku ngerasa yakin aja bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita saat sedang terpuruk. Aku juga senang ya karena aku punya skill yang insya Allah aku bisa kembangkan. Aku juga tetap menjadi guru, menjadi pengajar. Aku nggak mungkin ya tiba-tiba aku tidak jadi guru, enggak teman-teman, tapi aku tetap jadi guru karena banyak banget orang-orang yang nanya kenapa kamu resign, apa alasannya. Jujur ini pertanyaan yang sekian kalinya, bukannya aku nggak mau jawab atau gimana-gimana ya, tapi itu kan adalah ranah privasi yang ya udahlah gitu ya, aku aja yang tahu. Tapi memang alasan aku untuk tidak mengajar di sekolah lagi, memang aku ingin mencari pengalaman yang luas. Kalau aku masih ngajar di sekolah, aku itu nggak bisa berkembang. Artinya aku tetap di situ-situ aja, stuck gitu kan, nggak ada perubahan dan memang nggak ada gitu ya. Barangkali Allah ngasih kesempatan untuk aku untuk berkembang di luar, kita nggak pernah tahu kan kesuksesan itu datang dari mana ya. Dan kita juga nggak perlu memikirkan ke depannya tuh kayak gimana. Bukan berarti kita bukan jadi orang yang nggak memikirin ya, enggak. Justru kita juga punya keyakinan bahwa tenang aja, rezeki itu Allah yang ngatur. Sampai sekarang saat aku masih ragu, masih takut soal rezeki, aku menepis diriku kayak enggak gitu ya. Allah punya rencana yang terbaik buat aku dan nggak mungkin Allah ninggalin aku. Insya Allah aku akan selalu dapat rezeki, dapat penghasilan walaupun aku udah nggak ngajar ya, walaupun aku mungkin udah nggak kerja, tapi aku yakin selama kita masih berusaha, kita punya kesempatan untuk berusaha, untuk mau berubah, untuk mau bekerja, entah apapun itu ya bekerjanya, tapi dengan halal asalkan ada kemauan, insya Allah rezeki Allah tuh datang. Maka dari itu aku merasa bahwa aku lebih tenang lagi karena aku yakin mungkin rezeki aku nggak hanya dari ngajar di sekolah, tapi bisa jadi rezeki aku itu dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Makanya aku memutuskan untuk resign, nggak nyesel, tapi aku bersyukur. Aku juga benar-benar ngerasa alhamdulillah senang aku bisa berkarya, aku bisa bebas untuk melakukan hal-hal apapun yang insya Allah ini positif buat aku. Sebelumnya kalau aku masih ngajar rasanya tuh aku benar-benar berada pada lingkungan yang toksik, yang gak bagus, gak baik buat diri aku, dengan keadaan yang mungkin itu gak bagus banget gitu ya. Tapi aku yakin di luar sana aku bisa berkembang. Maka dari itu teman-teman yang sekarang sedang mencari pekerjaan atau yang baru resign, aku pernah lihat, nggak pernah sih, hampir setiap hari ya, aku buka aplikasi yang thread ya, aplikasi yang semacam dulu tuh namanya Twitter, tapi hampirlah sama seperti itu ya. Banyak sekali guru-guru yang resign, aku kaget kok bisa gitu ya. Dan aku pun ngerasakan seperti itu, aku merasakannya gitu ya. Dan sama aja pengalaman-pengalaman dari mereka dengan aku, sama alasan mereka resign sama seperti aku, hampir sama ya. Jadi ya udah, kita fokus aja kita mau kemana nih tujuan kita. Bagi teman-teman, yakin aja sama Allah. Aku pun yakin sama Allah, apapun yang kita kerjakan selama ini, kalau itu bermanfaat,
insya Allah ada kebaikan-kebaikan dari Allah dan Allah memberikan rezeki yang terbaik untuk kita. Jadi insya Allah kita akan lebih giat lagi, semangat lagi. Thank you teman-teman, terima kasih ya sudah mau hadir di ruang video ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Aku sharing pengalaman aku dan semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.